Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu. Meskipun kita belum ada tatap muka, kita ibadah melalui online. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Menjadi doa kita bersama, kita semuanya selalu berada di dalam kasih perlindungan Tuhan. Kita semuanya diberikan kesehatan dari Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikan-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sampai pada hari ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh selalu menerima berkat anugerah dari Tuhan. Hari ini kami rindu, kami sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan Kau layakkan kami, Engkau kuduskan kami pribadi lepas pribadi, di rumah kami masing-masing, dengan persekutuan kami dengan keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sempurna dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kita mampu melewatinya semuanya. Mari kita menguatkan teguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita dengarkan kebenaran firman Allah. Dan pagi hari ini hambanya Bapak Timotius Nugroho yang telah mempersiapkan waktu dari kesibukannya, pekerjaannya, dan semuanya mengambil bagian untuk memberikan kepada Tuhan. Kita dengarkan kebenaran firman Allah. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa lewat ibadah online pada saat pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan dan juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kembali pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya kasih beri tema atau topik menguasai diri. Saudara-saudara, menurut saya menguasai diri adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini, ayat emasnya kita ambil dari Amsal pasal 16 ayat yang 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai melebihi orang yang merebut kota. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa menguasai diri mempunyai arti kemampuan mengontrol dan mengatur mengendalikan diri sendiri. Itu juga baik sekali dan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan tentang hal menguasai diri, di dalam Alkitab kita, di dalam Alkitab ada beberapa ayat tentang hal menguasai diri. Saya akan ambil 3 ayat saja atau 3 ayat saja yang mengenai penguasaan diri. Yang pertama adalah di dalam Titus pasal 1 ayat 8. Perikopnya adalah tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua pendidik jemaat. Ayat 8 katakan, kita ambil dari ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan pangan, dan suka akan baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Kita garis bawahi, menguasai diri. Dan ayat selanjutnya adalah tentang menguasai diri adalah di dalam Titus pasal kedua. Titus pasal kedua ayat yang ke-6. Dan perikopnya dikatakan kewajiban orang tua, pemuda dan hamba Tuhan. Dan di ayat ke-6 ini lebih menyoroti tentang seorang anak muda. Demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Kita garis bawahi. Sudah ada 2 ayat tentang hal menguasai diri. Dan pada ayat yang barusan saya baca tentang menguasai dalam segala hal. Tuhan, tidak hanya orang muda saja yang harus menguasai diri dalam segala hal. Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan, baik muda, tua, laki-laki atau perempuan, semuanya harus bisa menguasai dalam segala hal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahkan di ayat-ayat selanjutnya yang kita sampaikan, kita semua tahu, saudara, tentang buah-buah roh. Bahkan sejak kita sekolah minggu, kita sudah disuruh menghafalkan guru-guru sekolah minggu kita. Di dalam Galatia pasal 22 dan 23 kita akan buka dan kita akan baca. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang selanjutnya ini penguasaan diri. Kita garis bawahi. Menentang hal-hal itu. Ada lagi kata-kata, ada lagi firman Tuhan yang menyampaikan penguasaan diri.
Jadi menurut saya bahwa penguasaan diri sebagai untuk anak-anak Tuhan adalah hal yang sangat penting, saudara-saudara. Apalagi untuk kita yang tinggal di kota besar, yang setiap hari ketika kita keluar dari rumah, kita harus bisa menguasai diri karena adanya kemacetan. Kita harus tetap bisa mengendalikan diri supaya kita tidak parah, tidak jengkel, dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, itu sangat-sangat diperlukan tentang penguasaan diri untuk anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Mengapa kita harus menguasai diri, saudara-saudara? Di dalam firman Tuhan yang akan sebentar lagi kita akan baca, mengapa kita menguasai diri atau apa gitu, saudara-saudara? Yang pertama, kita akan buka di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa berdoa dengan baik, di sini dikatakan bahwa kalau kita bisa menguasai diri, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kita akan bisa berdoa dengan baik. Apabila kita tidak menguasai diri, contohnya kita habis marah-marah di jalan karena macet, kita mungkin mengeluarkan kata-kata kotor waktu kita dalam perjalanan. Ketika kita mau berdoa, karena teringat-ingat lagi, saudara-saudara, tadi aku habis berkata-kata yang tidak baik. Tadi aku habis marah. Aku habis berkata-kata yang tidak baik. Tadi aku habis marah. Aku berdosa kepada Tuhan. Tidak tenang, dan kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Namun, apabila kita mampu mengontrol diri, maka kita akan menjadi tenang. Maka kita akan menjadi damai dan kita bisa dengan baik. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, hingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Katakan bahwa kita harus berpikir, memikirkan hal-hal yang wajar, hal-hal yang dikatakan seperti begitu rupa supaya kita dapat menguasai diri, saudara-saudara. Kita tidak diperkenankan hal-hal yang terlalu tinggi, dikatakan seperti itu. Kita harus berpikir sebegitu rupa, sewajarnya, saudara-saudara. Kita tidak harus berpikir yang terlalu muluk-muluk. Supaya apa? Supaya kita bisa menguasai diri. Di sini dikatakan, sehingga kamu bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan firman Tuhan dengan jelas katakan, kalau kita bisa berpikir yang sederhana, yang wajar, maka kita akan mampu menguasai diri. Contohnya, saudara-saudara, kalau kita berpikir hal yang muluk-muluk seperti yang sebenarnya, bukan kita tidak boleh bercita-cita, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak boleh berangan-angan hal yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus memikirkan yang begitu rupa, supaya kita tidak menguasai, supaya kita bisa menguasai diri. Kalau kita memikirkan hal yang lebih tinggi daripada kapasitas kita, supaya kita tidak akan merasakan tenang. Kita selalu pikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi kapasitas kita, kemampuan kita. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan kita. Yang pertama tadi,
Kita harus menguasai diri supaya kita bisa menjadi tenang dan kita bisa berdoa dengan baik. Yang kedua, bisa menguasai diri dengan baik, kita harus berpikir yang begitu rupa firman Tuhan katakan seperti itu. Menurut ukuran iman kita, menurut kemampuan kita, menurut di sini dikatakan menurut ukuran menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan ayat selanjutnya, saudara-saudara, itu menguasai diri supaya kita memperoleh mahkota. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi saudara-saudara, kita ini diumpamakan seperti orang sedang mengadakan satu pertandingan, mengadakan satu perlombaan. Di sini dikatakan bahwa tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Di dalam melakukan pertandingan itu, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Bahkan di dalam perlombaan olahraga dikatakan seperti itu. Entah itu lari, entah itu apapun juga. Kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri dari segala hal. Apabila kita mampu mengendalikan diri dari segala hal, ada mahkota. Jadi saudara-saudara, mengapa kita harus menguasai diri? Pertama, kita harus menguasai diri supaya kita bisa menjadi tenang dan kita bisa berdoa dengan baik. Yang kedua, supaya kita itu tidak memikirkan hal-hal yang melampaui kapasitas dan kemampuan kita. Kita harus berpikir segitu rupa, saudara-saudara. Gambaran mengenai menguasai diri, kembali kita akan buka di dalam ayat emas kita tadi, yaitu di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Jadi saudara-saudara, gambaran bagi orang-orang yang mampu menguasai diri adalah seperti pahlawan. Seperti seorang pejuang, seperti seorang pahlawan. Kita akan memperoleh kemenangan, akan meraih kemenangan. Kita akan bisa merebut satu kota, saudara-saudara. Itulah gambaran orang yang mampu menguasai diri. Jadi, apabila kita mampu menguasai diri, kita gambarnya seperti seorang olahragawan, seperti seorang pahlawan yang mampu merebut kota, seorang olahragawan yang mampu memenangkan suatu pertandingan dan meraih suatu medali. Gambaran selanjutnya adalah kita sebagai orang yang mampu menguasai diri, kita akan mampu seperti seorang pawang, saudara-saudara. Kenapa saya katakan sebagai seorang pawang? Ayatnya di Yakobus pasal 3 ayat ke-8. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ini berbicara tentang lidah. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kita seumpama seperti pawang yang mampu mengendalikan ucapan kita. Karena dikatakan lidah itu adalah sesuatu yang sangat buas, yang tidak terkuasai. Jadi saudara-saudara, gambaran kita sebagai orang-orang yang mampu menguasai diri adalah kita seperti seorang pahlawan yang pasti akan bisa merebut suatu kota. Jadi seorang pemenang, merebut sesuatu. Kita juga seperti seorang olahragawan yang mampu mengendalikan diri dan akhirnya kita merebut suatu medali, suatu piala, suatu mahkota. Namun kita juga bisa seperti seorang pawang yang bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan lidah kita,
sehingga kita mampu berkata-kata yang bahkan dikatakan dengan lidah kita bisa memuji Tuhan bahwa kita bisa mengutuk dan menciptakan menurut serupa Allah. Jadi saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, kita harus mampu mengendalikan diri supaya kita menjadi seorang pahlawan. Mampu mengendalikan lidah kita, mengendalikan diri kita. Karena lidah adalah bagian dari diri kita. Saudara-saudara, saya punya suatu ilustrasi. Di dalam kita mengendarai suatu kendaraan, mobil saudara-saudara. Di dalam mobil ada macam-macam peralatan. Pedal gas, ada pedal rem, ada juga mungkin setir dan lain sebagainya. Yang bisa dikatakan mampu menguasai mobil, kita akan tahu kapan kita akan ngerem ke gas, kapan kita akan memutar setir. Dan bila orang mempunyai kemampuan mengendalikan semuanya itu, maka mobil akan berjalan dengan lancar dan perjalanan akan selamat. Saya kasih dalam Tuhan. Tentunya di dalam kita mengendalikan diri tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang, karena di dalam kehidupan kita mungkin banyak pressure yang membuat kita marah, mungkin buat ada tekanan-tekanan yang membuat kita kurang bisa mengendalikan diri. Namun saya percaya melalui firman Tuhan yang saya bagikan ini, kita akan dimampukan mengendarai perjalanan kehidupan kita selamat, seperti kita mengendarai mobil, agar kita menguasai kendaraan itu dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah firman yang saya bagikan ini boleh memberkati bagi saudara semua dan sekaligus memberkati saya. Haleluya, haleluya. Ayat mas kita di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, pagi hari ini kita fokus kepada buah yang perkataan orang yang menguasai dirinya. Kita perhatikan topik itu, orang yang menguasai dirinya yang melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kalau kita perhatikan tadi di urutannya, ini salah satu buah yang ada di dalam buah Roh Kudus, dalam diri seseorang. Sekalipun itu tingkatan yang ke-9, katakan yang paling bawah, penguasaan diri, kasih adalah tingkat yang tertinggi, langkah yang terakhir. Nah, penguasaan diri di dalam buah roh itu, saudara, itu hampir menguasai seluruh aspek kehidupan. Mempunyai aspek yang begitu indah sekali yang diperlukan oleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan, dalam penguasaan diri, dalam perlombaan pun dikatakan perlu penguasaan diri. Kita seperti memperhatikan hanya fokus. Di sini lebih daripada itu. Penguasaan diri harus kita ikuti barangkali bimbingan pelatih untuk melangkah, untuk berlari, untuk segala sesuatu di dalam perlombaan penguasaan diri. Jadi tidak emosi. Itu yang diperlukan di dalam perlombaan untuk kita mendapatkan hasil yang baik, perlombaan yang baik. Begitu juga, saudara, kita bisa melihat yang lainnya. Di dalam penguasaan diri, itu perlu sekali supaya kita bisa berpikir dengan baik.
penguasaan diri supaya kita bisa berpikir. Nah, di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, kita tentunya harus, sebelum kita menetapkan langkah kita, apa yang kita kerjakan, kita harus berpikir. Berpikir dengan baik. Berpikir yang mana yang pantas dan tidak pantas untuk kita lakukan. Nah, disitulah di dalam ayat yang kita baca tadi, yang dibacakan tadi adalah di dalam Roma pasal 12, untuk menguasai diri sehingga kita dapat berpikir dengan jernih. Puji nama Tuhan. Jadi kita perhatikan ini yang kedua disampaikan tadi, untuk kita berpikir mendapatkan hasil buah pikiran yang baik, kita pun harus bisa menguasai diri. Selanjutnya apa saudara? Firman Tuhan katakan di dalam suratan Petrus, supaya kita bisa berdoa. Kuasai diri kita supaya kita bisa berdoa. Tadi disampaikan dalam emosi, dalam keadaan tadi barangkali sudah berbenturan, barangkali tadi mempunyai pengalaman yang kurang enak. Lantas kita berdoa, rasanya doa itu kita sadari sendiri kurang pas. Nah, harus kita menguasai diri kita sendiri. Buatlah diri kita itu tenang dulu. Kuasailah diri. Nah, Petrus katakan, kuasai diri supaya kita bisa berdoa. Nah, dari semuanya saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna sekali. Karena dikatakan itulah salah satu buah yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dan kehidupan itu akan membuahkan bla 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 di dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Dan yang kita baca terakhir, yang langkah pertama adalah penguasaan diri. Buah roh yang step pertama, penguasaan diri aja, ini memenuhi dan diperlukan di dalam segala keperluan aspek kehidupan kita. Baik kita berlomba, baik kita berpikir, baik teramat lebih waktu kita mau berdoa. Kuasai diri. Dan saudara, firman Tuhan saya katakan begitu sempurna. Itu ada di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita bergaul erat dengan Roh Kudus, langkah pertama, buah pertama, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini mempunyai buah-buah yang lain, mempunyai hasil-hasil yang lain yang diperlukan di dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekalipun barangkali rekaman ini ada kekurangan, saudara, kita perhatikan pesan firman Allah yang kita dapatkan, pesan firman Allah yang Tuhan sampaikan, penguasaan diri, poin di dalam Amsal 16:32 ini, ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita belajar, kalau kita konsentrasi, kalau kita perhatikan lebih dalam, lebih jauh, firman Tuhan begitu indah, saudara. Saudara bisa ulang, saudara bisa catat poin-poinnya. Ya, itu amat memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus,
kembali Tuhan berikan kepada kami kebenaran firman Allah yang menjadi bimbingan, tuntunan kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami sehari-hari pun kami akan mendapatkan apabila kami memperhatikan kebenaran firman-Mu. Di dalam penguasaan diri ini Tuhan, kami dapat berlomba menghadapi menuju kepada satu sasaran. Dalam penguasaan diri ini Tuhan, kami dapatkan. Begitu juga di dalam kami berpikir. Saat kami bisa menguasai diri, kami tahu Tuhan, pikiran yang jernih, pikiran yang tenang akan memberikan pencerahan. Sehingga apapun perhatian, apapun yang kejadian, apapun yang kami hadapi, kami lebih daripada orang yang merebut kota. Begitu juga saat kami berdoa. Di dalam kami menguasai diri, kami tahu Tuhan, kami akan berkata-kata dan Engkau akan berbicara dengan lembut dalam kasih-Mu. Itu akan membawa kami semuanya lebih dekat lagi. Sungguh sempurna Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan. Ia akan membimbing kami, menuntun kami. Agar setiap langkah-langkah kami terarah di dalam kehidupan kami hari-hari. Kami boleh dapatkan damai, kami boleh dapatkan sejahtera, kami boleh dapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati akan hamba-Mu, Bapak Timotius Nugroho. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini saudara-saudara kasih oleh Tuhan, marilah kita arahkan mata rohani kita dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara kalian, dimanapun kita berada, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.